Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Dirjen Perhubungan Darat menemukan ada maladministrasi dalam kecelakaan bus yang menewaskan 4 orang di Ciamis, Jawa Barat. Sementara itu korban meninggal sudah dimakamkan oleh keluarga. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi meninjau lokasi kecelakaan bus di Ciamis, Jawa Barat, termasuk menemui kondektur bus sebagai saksi kunci kecelakaan. Saat pemeriksaan surat menyurat kendaraan, ternyata STNK bus sudah habis masa berlakunya. Kepemilikan bus juga tidak sesuai dengan alamat perusahaan bus yang tercatat di Serang, Banten. Sementara nomor polisinya berplat BK atau berasal dari wilayah Bali. Yang belum mengurus izin spionam, mengurus izin perizinan. Ini mobil ini kan mobil Bali nih, platnya DK. Ya. Kita udah cek di spionam kita di Kementerian Perhubungan tidak terdaftar. Perusahaannya tidak terdaftar, apalagi kendaraannya. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan bus di turunan Pari Cikadu, Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Bus PO Pandawa sempat menabrak sejumlah mobil, sepeda motor, dan 3 rumah warga. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal dunia dan puluhan korban mengalami luka-luka. Dugaan sementara polisi mengenai penyebab kecelakaan adalah karena rem bus yang blong. Keberadaan sopir bus juga belum diketahui. Supirnya juga masih belum diketemukan, kemungkinan juga supirnya merupakan bagian dari korban luka yang berada di bus. 4 korban meninggal sudah diserahkan kepada keluarga. 2 diantaranya merupakan warga Desa Payung Sari Ciamis. Keduanya dimakamkan di pemakaman keluarga. Yoyo, suami salah satu korban bernama Enok, bercerita istri dan keponakannya menjadi korban meninggal dunia saat motor yang dikendarai korban tertabrak bus pariwisata sepulang berobat dari puskesmas. Meskipun berat, keluarga korban meninggal harus mengikhlaskan kepergian orang terkasih. Ada orang jangan ke sana, cina macet, langsung ke sana aja ke jalan itu, potong jalan gitu. Melihat ibu udah di Rubin gitu. Tergeletak. Meninggal ya. Tergeletak. Salah seorang korban luka yang dirawat di Puskesmas Payung Sari Ciamis menyebut bus tiba-tiba oleng dan tidak bisa direm hingga akhirnya menabrak rumah warga. Saya juga habis makan, udah gitu tiba-tiba oleng. Habis oleng udah pada teriak-teriak, udah nggak bisa direm. Bus PO Pandawa membawa rombongan peziarah asal Balaraja, Tangerang, mengalami remblong dan menabrak 3 sepeda motor, 3 mobil, bengkel motor, dan 2 rumah di Ciamis, Jawa Barat pada Sabtu sore. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dan 44 orang lainnya terluka. Tim Liputan Kompas TV. Seperti apa hasil pengusutan kecelakaan maut di Ciamis, Jawa Barat yang menewaskan 4 orang? Saya akan tanyakan kepada Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudankoro dan Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ciamis AKP Zainul Arifin. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Pak Kapolres, hari ini di Polres Ciamis dan juga Polda Jawa Barat menggelar olah TKP di lokasi terjadinya kecelakaan bus. Apa saja temuannya dari olah TKP ini? Ya betul Mbak, kami laporkan, kami sampaikan bahwa dari pagi hingga sekarang masih berlangsung kami melaksanakan olah TKP yang diasistensi oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Sampai saat ini masih berlangsung scanning yang dilakukan oleh TAA oleh Polda Jawa Barat. Demikian Mbak. Nah, untuk kesimpulan sementara apa ini Pak? Untuk sementara kami mohon waktu, karena kami masih mendalami, kami juga masih mempadu-padankan petunjuk-petunjuk dan alat bukti maupun kesaksian dari saksi-saksi yang ada untuk nanti dalam proses penyelidikan lebih lanjut setelah dilakukan gelar perkara dan FGD dengan pihak-pihak terkait dengan apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, sampai saat ini kan yang jadi dugaan adalah adanya rem yang blong di bus tersebut. Nah, ini apakah olah TKP hari ini memperkuat dugaan itu atau masih harus menunggu juga? Ya betul, ada beberapa petunjuk yang memang memperkuat salah satu kesaksian dari kondektur yang bisa kita ambil keterangan karena kondektur sudah bisa diambil keterangan pasca dia dirawat di puskesmas bahwa pada saat sebelum kecelakaan memang dia sempat mendengar
sopir berkata ayak naon, sebagai mungkin seolah-olah menggambarkan bahwa dia tidak bisa mengendalikan Ya. kendaraannya. Apakah kendaraan tersebut tidak bisa dikendalikan karena rem blong atau faktor-faktor yang lain, ini masih kami dalami. Kemudian juga kami padu-padankan dengan petunjuk lain di TKP, seperti halnya kami di TKP kami tidak mendapati adanya bekas rem. Kemungkinan memang itu memperkuat adanya dugaan kalau kendaraan tersebut mengalami blong di remnya. Demikian, Mbak. Baik, yang jelas ada kepanikan dari sopir, sempat bus tidak bisa dikendalikan dan tidak ada bekas rem begitu ya, sehingga untuk sementara ini menguatkan dugaan walaupun belum definitif. Tapi Pak Kapolres, apakah polisi sampai saat ini sudah mengetahui keberadaan sopir bus pariwisata? Sudah. Jadi dari siang kami sudah mendeteksi keberadaan dari, mohon maaf Mbak, pengendara. Kami belum menetapkan tersangka sama sekali. Kami sudah mendeteksi keberadaan dari pengendara. Kemudian juga dari teman-teman dari perusahaan bus juga membantu berkomunikasi dengan sopir dan menjamin membawa si sopir pengendara untuk hadir ke Polres. Saat ini dalam perjalanan, insya Allah dalam waktu dekat sudah berada di Polres. Memang hasil komunikasi sementara antara pihak perusahaan dengan pengendara, mengapa kok sopir pada saat pasca kecelakaan tidak berada di atau meninggalkan TKP, karena menurutnya ada kekhawatiran dia menjadi sasaran amuk massa. Namun demikian, nanti tetap akan kami dalami kenapa dia meninggalkan TKP. Demikian, Mbak. Oke, tapi sampai saat ini sudahkah atau belumkah ada tersangka yang ditetapkan? Belum ya? Tentu saja terkait dengan penetapan tersangka, nanti kami simpulkan terlebih dahulu melalui penyelidikan dan melalui prosesi gelar perkara. Nah, ini tadi yang gambar yang kami tampilkan di Kompas TV, Pak Tony, adalah bahwa sudah ada keterangan dari beberapa korban, lalu juga dari Kernet. Sejauh ini, apa keterangan-keterangan lanjutan yang bisa membuat polisi semakin maju penyelidikannya dalam kasus kecelakaan ini? Sementara keterangan dari saksi, sebagaimana tadi yang kami sampaikan di awal, saksi di TKP menjelaskan atau menyaksikan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian saksi yang cukup krusial, ya kondektur, sebagaimana tadi kami sampaikan, dia memberikan keterangan terkait bagaimana saat-saat sebelum terjadinya kecelakaan. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa supir berkata ayak naon dan seolah-olah dan panik seolah-olah kendaraan tersebut tidak bisa dikendalikan. Itu masih kami dalami, Mbak. Oke, saya saat ini ingin menanyakan soal kondisi jalanan tempat kecelakaan terjadi. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Zainul. Pak Zainul, sebenarnya secara umum lokasi tempat kecelakaan terjadi jalannya seperti apa? Apakah selama ini memang rawan kecelakaan atau sebenarnya biasa-biasa saja? Untuk jalan 300 meter sebelum kejadian itu jalannya curam. Dan akibatnya ketika bus tidak bisa mengendalikan, akibatnya menabrak mobil-mobil yang ada di depannya. Berarti memang ada area curam 300 meter sebelum lokasi kejadian. Nah, saat ini setelah adanya kecelakaan ini lalu lintasnya seperti apa, Pak? Apakah sudah normal kembali? Mungkin masih ada garis polisi yang dipasang sehingga membuat masyarakat tidak bisa leluasa menggunakan jalan tersebut atau bagaimana, Pak Zainul? Oke, baik, saya jawab. Silakan, Pak Tony. Di TKP, sesaat setelah terjadinya kecelakaan, langkah yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan buka tutup arus di sekitar TKP untuk agar arus lalu lintas dapat tetap berjalan. Kemudian kami sedikit meminggirkan kendaraan bangkai busnya agar supaya arus lalu lintas bisa berjalan. Jadi kami sampaikan sesaat
atau beberapa saat setelah terjadinya kecelakaan untuk arus di TKP sudah bisa berangsur normal. Demikian, Mbak. Oke, jadi kalau masyarakat ingin lewat di jalanan yang terjadi kecelakaan, paling tidak saat ini memang sudah bisa dilintasi begitu ya. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Zainul sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya nantikan perkembangan dari penyelidikan kasus kecelakaan ini ya, Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat malam.